negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata negara dapat diartikan ke dalam dua hal. Yang pertama, negara adalah sebuah organisasi yang berada pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah, serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Yang kedua, sebuah negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintah. Selain itu, menurut Muhammad Nur L. Ibrahim, mengenai pengertian negara terbagi menjadi tiga yang dikutip dari buku Bentuk Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia 2016, yang terdiri dari yang pertama, sebuah bentuk organisasi yang ada pada baik suatu kelompok maupun beberapa kelompok individu yang tinggal bersama atau mendiami suatu wilayah tertentu. Selain itu, mereka juga mengakui adanya suatu pemerintahan di dalam sebuah negara yang bertugas untuk mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok maupun beberapa kelompok individu yang ada. Terus itu yang kedua, ada sebuah perserikatan yang menjalankan sebuah pemerintahan melalui hukum yang sifatnya mengikat masyarakat yang ada di dalamnya melalui kekuasaan untuk memaksakan para masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah tertentu serta membedakannya dengan kondisi masyarakat yang berada di luar wilayah tersebut untuk menciptakan ketertiban yang sosial. Setelah itu yang ketiga, ada sebuah asosiasi yang melaksanakan penertiban di dalam sebuah kelompok masyarakat maupun wilayah tertentu yang berdasarkan dengan sistem hukum. Nah, di sini sudah disahkan dan diselenggarakan oleh sistem pemerintahan yang ada. Unsur negara dikutip dari buku Ilmu Negara oleh Dr. Isyaryanto SHM Hum pada tahun 2016. Ketentuan yang pasti yang menentukan unsur-unsur berdirinya suatu negara terdapat dalam sebuah buku yang berjudul The 1933 Montevideo Convention on the Rights and Duties of States yang menyebutkan adanya 4 unsur. Nah, keempat unsur yang menentukan konformasian negara ini yaitu yang pertama ada jangkauan wilayah yang pasti diselenggarakan oleh pemerintahan yang efektif. Setelah itu adanya penduduk sebagai warga negara yang tetap dan kemampuan untuk melakukan hubungan internasional termasuk kewajiban menaati perjanjian internasional. Negara mempunyai tujuan bersama yang menjadi dasar dari segenap aparatur negara dalam menjalankan tugas. Terdapat dua tujuan negara Indonesia yang sudah jelas tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama, tujuan negara Indonesia yang bersifat nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kedua, tujuan negara Indonesia yang bersifat internasional adalah untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konstitusi merupakan dasar suatu negara yang harus ada di setiap negara. Apabila tidak didasarkan pada konstitusi, maka negara tidak mungkin terbentuk. Dapat dikatakan tanpa konstitusi, maka negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya di setiap negara. Menurut istilah Wirjono tentang konstitusi yang berasal dari kata kerja yaitu constituer dalam bahasa Perancis yang berarti kata membentuk. Jadi konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara. Maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara. Sedangkan menurut pendapat Solly Lubis bahwa konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis yang merupakan undang-undang dasar, dan yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Unsur konstitutif. Suatu negara dapat berdiri tegak dan melaksanakan tujuannya apabila negara tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Nah, syarat-syarat berdirinya suatu negara ini adalah harus memenuhi unsur konstitutif dan deklaratif. Yang pertama, unsur hukum. Semua kegiatan serta perilaku warga negara tidak boleh menyimpang dari hukum dari Undang-Undang 1945. Yang kedua, unsur sistem konstitusi. Sistem
sistem pemerintahan dilaksanakan dalam konstitusi, yaitu hukum dasar, bukan dalam absolusi, yaitu kekuasaan tidak terbatas. Yang ketiga, unsur kedaulatan rakyat. MPR merupakan lembaga pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi, di mana MPR menjadi perwujudan dari kedaulatan rakyat. Yang keempat, unsur persamaan hak berdasarkan Undang-Undang 1945. Semua warga negara memiliki HAM yang sama tanpa adanya perbedaan status sosial, ekonomi, agama, ras, suku, dan budaya. Nah, yang kelima, unsur kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman harus berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak lain. Yang keenam, ada unsur pembentukan undang-undang. Presiden merupakan salah satu anggota DPR, namun DPR bukanlah presiden, di mana keduanya yang menentukan pembentukan undang-undang. Yang ketujuh, ada unsur sistem pemerintahan. Presiden yang memiliki wewenang dalam menyusun kabinet dan para menterinya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penentu dan pembatasan kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi yang lainnya yaitu untuk pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih wewenang dari sumber kekuasaan yang asli atau dalam demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Yang keenam, fungsi simbolik sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta sebagai center of ceremony. Fungsi yang ketujuh, sebagai sarana pengendali masyarakat, baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi. Dan yang kedelapan, fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat. Berdasarkan pengertian tentang negara dan konstitusi yang sudah dibahas sebelumnya, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pengertian konstitusi dalam negara menuju kepada pengertian hukum dasar suatu negara yang mengatur susunan organisasi pemerintahan, menetapkan badan-badan negara, dan cara kerja badan tersebut, menetapkan hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini, pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan lahir tanpa adanya negara. Akan tetapi, kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat, sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Menurut kesimpulan dari Indasari 2018 tentang hubungan negara dengan konstitusi, maka didapatkan negara adalah produk hukum, muncul dari kesadaran setiap orang. Salah satu unsur dalam negara yang mutlak harus ada adalah konstitusi. Antara konstitusi dan negara tidak dapat dipisahkan. Konstitusilah yang mengatur hubungan negara dan warganya. Negara harus tunduk kepada konstitusi, karena kedudukan konstitusi lebih tinggi dari negara dan otomatis kekuasaan harus tunduk kepada konstitusi. Negara mempunyai legalitas dan sebagai alat pemaksa konstitusi harus ditaati oleh warga negara. Siapapun yang tidak mentaati konstitusi negara mempunyai wewenang dan daya paksa untuk memberikan sanksi.